ver, mírale bien de acá acá, porque ese espaldón ahí donde lo... Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Santa Mi Amor. Film ini menceritakan tentang seorang janda yang sekarang hanya hidup berdua dengan putrinya karena mantan suaminya nggak tahu pergi kemana. Lalu pada suatu ketika, wanita ini berpacaran dengan seorang pria, tapi awalnya dia merasa takut untuk menunjukkan hubungan mereka kepada putrinya. Kebetulan putrinya ini senang banget sama masa-masa Natal, sehingga wanita itu meminta pacarnya untuk menyamar sebagai Sinterklas agar lebih mudah mengenalkannya kepada putrinya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita bernama Lucia yang lagi telepon-teleponan dengan adiknya bernama Pia. Ceritanya, si Lucia ini bekerja sebagai seorang arsitek, sekaligus ibu tunggal dari gadis kecil bernama Leonora atau yang lebih akrab dipanggil Leon. Mengetahui kakaknya udah menjanda selama bertahun-tahun, Pia kemudian menyuruh Lucia untuk mengikuti kencan buta dan ingin menjodohkannya dengan seorang pria yang bernama Sergio. Ternyata pertemuan mereka itu bisa membuat Lucia merasa terkesan karena Sergio merupakan pria yang ramah dan bisa membuatnya langsung tertarik. Así, de esta manera, no. Di waktu mereka berbincang-bincang, Lucia akhirnya baru mengetahui kalau Sergio bekerja sebagai seorang chef. Kebetulan Sergio merupakan chef eksekutif di restoran ini, tapi biasanya dia lebih sering bekerja di sebuah resort bernama Jalisco yang terletak di luar kota. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan orang, Sergio ternyata punya cita-cita untuk membuat restoran sendiri, tapi sayang tabungannya belum cukup. Sergio pun lalu mengatakan kalau dia udah menawarkan kerjasama dengan para investor dan berharap kalau mereka bisa memberikan sedikit modal untuk mewujudkan keinginannya. Millones. Claro, millones, claro, grande de la altura. Seguro. Setelah berkencan semalaman, Lucia yang baru aja pulang ke rumah kemudian bertemu dengan Pia dan suami Pia yang bernama Mario. Di sana, Lucia lalu bercerita tentang kencan pertamanya bersama Sergio, dan karena udah terlalu malam untuk pulang ke rumah, mereka berdua akhirnya terpaksa staycation di sebuah hotel. Sesudah berbicara dengan Pia dan Mario, Lucia langsung membangunkan putri kesayangannya dan segera mengantarnya untuk berangkat ke sekolah. Ceritanya, Leon ini sangat menyukai masa-masa Natal dan dia sering meminta sang ibu agar memasang hiasan rusa pada mobil untuk menambah semangatnya. Di saat Lucia sedang bekerja, dia tiba-tiba mendapat telepon dari Sergio yang menunda keberangkatannya keluar kota agar mereka berdua bisa bertemu. Namun Lucia tiba-tiba merasa takut untuk menjalani hubungan bersama Sergio dengan alasan dia udah memiliki seorang anak dan mereka berdua juga akan berpacaran jarak jauh. Vivimos en ciudades separadas y no podemos tener compromisos. Karena Sergio ngotot ingin serius, mereka kemudian sepakat untuk mencoba hubungan ini selama 1 tahun. Dan jika berhasil, Lucia akan mengenalkan Sergio kepada Leon. Sejak saat itulah, mereka berdua akhirnya menjalani hubungan jarak jauh, dan ketika Sergio mendapatkan hari libur, dia menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi Lucia. Beberapa hari sebelum hari Natal, Leon punya suatu kebiasaan, yaitu menulis surat permohonan kepada Santa atau Sinterklas. Di tahun ini, Leon kebetulan punya banyak permohonan, seperti ingin bertemu dengan Santa, kemudian ingin melihat salju, dan beberapa permohonan lain yang masih dia rahasiakan dari ibunya. Sebelum tidur malam, Leon kadang-kadang bertanya tentang kisah kelahirannya, dan meminta sang ibu untuk bercerita kenapa dia terlahir tanpa seorang ayah. Lucia pun selalu mengatakan kalau Leon adalah hadiah Natal dari Santa
karena dia nggak mau mengingat tentang hubungannya dengan ayah Leon yang tiba-tiba aja menghilang entah kemana. Más chida y rifada de la historia, el más grande milagro de Navidad ocurrió. Setelah keluar dari kamar Leon, Lucia tiba-tiba aja mendapat pesan dari Sergio yang ternyata udah berada di luar apartemennya. Namun pertemuan mereka itu akhirnya ketahuan oleh Leon, sehingga Lucia akhirnya terpaksa mengenalkan Sergio sebagai pacarnya. Karena Leon merasa bersedih, Lucia kemudian berbohong kepada putrinya dan mengatakan kalau Sergio merupakan seorang Sinterklas. Awalnya Leon sempat merasa ragu sama ucapan ibunya, tapi karena penjelasan mereka begitu meyakinkan, Leon akhirnya percaya kalau Sergio adalah Sinterklas yang lagi menyamar. Con poca onda. Ho, ho, ho. Ajá. Sí. 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 Beberapa hari kemudian, Lucia dan Pia datang ke sekolah Leon untuk menonton pentas Natal yang diperankan oleh Leon dan teman-temannya. Di ruang ganti, teman-teman Leon kemudian membicarakan kedua orang tua mereka yang juga mengajak anggota keluarga lain untuk menonton pertunjukan ini. Mi mamá y mi tía. Leon yang nggak mau kalah, lalu bercerita kalau ibunya lagi berpacaran dengan Sinterklas, dan karena mereka nggak percaya, akhirnya terjadilah keributan sebelum pentas itu dimulai. Lucia pun mencoba untuk memberikan pengertian kepada Leon, tapi Leon malah mengajak ibunya untuk berlibur ke Kutub Utara agar dia bisa bertemu dengan Sinterklas. Voy a sentir mejor si vamos de vacaciones al parque. Keesokan harinya, Lucia kemudian makan siang dengan Sergio dan memberitahu kalau Sergio udah boleh untuk bertemu dengan Leon. Kebetulan mulai hari ini Sergio mendapat libur selama 2 minggu, sehingga Lucia memintanya agar berpura-pura menjadi Sinterklas dan mengajak mereka untuk berlibur ke resort tempatnya bekerja. No. Merasa kalau permintaan ini udah keterlaluan, Sergio lalu menyarankan Lucia agar berkata jujur, tapi Lucia menolak dan mengatakan kalau dia ingin membahagiakan putrinya. Sergio pun akhirnya terpaksa mengikuti ide Lucia, sehingga Lucia langsung mengajaknya untuk membuat kostum dan mengubah semua penampilannya agar mirip seperti Sinterklas. Setelah semua persiapan udah selesai, Sergio kemudian segera menjemput Lucia dan Leon untuk mengajak mereka berlibur bersama. Pada saat itu, Leon sempat bertanya tentang keberadaan rusa ajaib milik Sinterklas, dan untungnya mereka berdua bisa memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Leon. Singkat cerita, ketika mereka sampai di resort, Leon jadi merasa sedikit kecewa karena tempat ini bukanlah Kutub Utara seperti yang ada di bayangannya. Sergio dan Lucia pun kembali memberikan penjelasan lain kepada Leon, dan ketika Lucia masuk ke dalam restoran, dia meminta seorang pegawai untuk ikut berpura-pura kalau Sergio adalah Sinterklas. No, de hecho va a ser para 3 y quería pedirte un... Sambil menunggu Lucia, Sergio yang merasa canggung bersama Leon kemudian mencoba untuk mengajaknya berbicara mengenai sekolahnya. Nggak lama kemudian, Sergio dan Leon juga masuk ke dalam restoran, dan sesuai dengan permintaan dari Lucia, pelayan itu mau menyapa Sergio dengan sebutan Santa. Begitu mereka selesai makan, Lucia lalu meminta Sergio untuk berusaha mendekati Leon, tapi Leon malah kabur waktu melihat ibunya berciuman. Leon pun akhirnya nggak sengaja menabrak seorang wali kota bernama Gloria, yang tentu aja mengenal Sergio karena Sergio adalah kepala chef di tempat itu. No se preocupe, no pasó nada. Sí, vamos. Sí, estás. Setelah kejadian tersebut, Sergio kemudian mengajak mereka ke sebuah villa yang udah dia pesan secara khusus. Pada saat itu, Leon ternyata pura-pura ketiduran karena dia ingin berbicara berdua dengan ibunya tentang kelakuan Sergio yang menurutnya sangat berbeda dari Sinterklas. Ese señor nos engañó a las dos.
Sebagai anak kecil yang masih polos, Leon merasa kalau Sergio adalah seorang penipu yang ingin merebut kebahagiaan Natal dari mereka. Selain itu, Leon juga nggak percaya kalau tempat ini adalah kutub utara, dan Lucia yang merasa bingung akhirnya menceritakan pembicaraan mereka kepada Sergio. Sergio yang nggak tahu harus berbuat apa, kemudian curhat dengan temannya bernama Tavo yang bekerja sebagai bartender. Di sana, Sergio bercerita tentang hubungannya dengan seorang wanita bernama Lucia, dan dari apa yang mereka bicarakan, Tavo bisa menebak kalau Sergio sangat mencintai Lucia. Pero no sé qué pasó. Karena Lucia sangat menyayangi putrinya, Sergio dituntut agar lebih berusaha untuk mendekati Leon, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya membahagiakan anak kecil. Beruntung, Tavo memiliki ide bagus untuk membantu Sergio, yaitu mengumpulkan semua pekerja di tempat itu dan meminta izin kepada Gloria untuk menghias resort ini dengan tema Natal. Alcaldesa. Ketika Lucia ingin berkata jujur kepada putrinya, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Sergio dan para pegawai lain yang menyamar sebagai elf. Kebetulan, di sana Tavo bisa menunjukkan sulap sederhana yang membuat Leon jadi percaya kepada Sergio kalau dia benar-benar merupakan seorang Sinterklas. Mengetahui Leon ngefans banget sama rusa ajaib, Sergio ternyata udah menyiapkan kejutan bagi Leon, yaitu menghias kereta kuda untuk mengajaknya ke kutub utara. Ternyata kutub utara yang dimaksud adalah resort yang dihias dengan tema Natal, dan semua orang tampak antusias dalam menyambut Sergio yang udah disetting untuk menjadi Santa. Di saat berkeliling di tempat tersebut, Sergio kemudian mengajak Leon untuk melihat surat permohonan dari anak-anak dan dilanjutkan dengan membuat ornamen. Selain itu, Leon ingin melihat keberanian Santa pada ketinggian, dan kebetulan Lucia punya ide dalam membuktikannya dengan meminta Sergio untuk bermain Flying Fox. Begitu mereka kembali ke area resort, Sergio mengajak mereka untuk masuk ke rumah kue dan memberitahu kalau rumah ini udah berumur ribuan tahun. Cerita itu pun membuat Leon merasa penasaran, dan ketika dia melihat hiasan kue, Leon akhirnya mengambil hiasan itu yang dia pikir kue beneran. Karena Leon udah percaya sama keberadaan Santa, dia kemudian berterima kasih kepada Sergio yang udah menciptakannya sebagai hadiah Natal. Tentu aja Sergio merasa bingung dengan ucapan tersebut, karena selama ini Lucia nggak pernah bercerita apa-apa tentang bagaimana hubungannya dengan ayah Leon. Gracias, Santa. Waktu Leon berumur 3 tahun, dia pernah melihat anak seumurannya bersama seorang ayah yang membuat Leon bertanya-tanya kenapa dia nggak punya ayah kandung. Namun karena Lucia nggak mau mengingat kenangan di masa lalunya, dia akhirnya berbohong tentang asal-usul Leon dan mengatakan kalau Leon adalah hadiah Natal dari Santa. Que en este caso éramos solo grande que me había dado el universo. Sementara itu Leon yang merasa penasaran, akhirnya mengetahui kalau kue yang dia sembunyikan terbuat dari kerdus. Pada saat itu Leon sebenarnya ingin memberitahu ibunya, tapi dia malah melihat Sergio dan Lucia lagi berduaan yang membuatnya ikut merasa bahagia. Karena Leon udah mulai percaya pada Sergio, dia lalu mengajak Sergio untuk melakukan kegiatan sederhana seperti membuat kue dan bermain kartu. Ternyata hari ini adalah pengalaman pertama Sergio dalam melakukan kegiatan bersama keluarga, karena sejak kecil dia nggak punya saudara atau sepupu yang bisa diajak bermain dan bersenang-senang. Sebelum beristirahat, Leon kemudian mulai berbicara mengenai hubungan ibunya dengan Sergio. Di sana, Leon mengatakan kalau dia setuju pada hubungan ibunya dengan Sergio, karena selain bisa membuatnya merasa bahagia, Leon juga ingin memulai kehidupan baru yang terdiri dari 3 orang.
Ketika mereka akan mengikuti perayaan pohon Natal, Sergio tiba-tiba mendapat telepon dari seorang investor yang 2 hari lagi ingin membicarakan tentang kerjasama. Tentu aja kabar itu membuat Sergio merasa bahagia, sehingga dia memutuskan untuk segera berangkat dan meminta Lucia agar pulang berdua bersama Leon. Lucia yang merasa kesal ditinggal sendirian, kemudian memilih untuk minum-minum bersama seorang pegawai yang bernama Nina. Di sisi lain, Leon menjadi bingung mencari ibunya, tapi nggak lama kemudian Sergio tiba-tiba muncul di tempat itu untuk memulai perayaan pohon Natal. Ketika Sergio diminta untuk menyalakan pohon Natal, Sergio lalu memberikan kesempatan itu kepada Leon karena dialah yang paling menantikan momen tersebut. Awalnya perayaan itu berjalan dengan sukacita, tapi tiba-tiba aja semuanya menjadi berantakan akibat ulah Lucia dan Nina yang lagi mabuk berat. Begitu mereka kembali ke villa, Sergio kemudian memberitahu kalau dia sengaja berangkat besok pagi untuk menemani Leon. Namun Lucia malah menyalahkan Sergio atas kejadian ini dan mengatakan kalau dia merasa menyesal karena telah mengenalkan Sergio kepada putrinya. Karena Lucia selalu mengungkit-ungkit soal kebahagiaan Leon, Sergio merasa kalau Lucia nggak peduli sama hubungan mereka, padahal dari awal Lucia lah yang udah berbohong kepada putrinya. Ternyata pembicaraan mereka itu nggak sengaja didengar oleh Leon, sehingga Leon akhirnya baru mengetahui kalau kelahirannya bukanlah keajaiban Natal dari Santa. ¿Me dejas meterme a tu casita? No, pero es aquí. Setelah gagal membujuk Leon, Lucia yang merasa kesal dengan keadaan ini kemudian memutuskan untuk segera berkemas-kemas. Sebenarnya pada saat itu Sergio memberi saran agar mereka berbicara kepada Leon, tapi Lucia menolak ide tersebut dan menyalahkan hubungan mereka yang dibangun dari kebohongan. Keesokan harinya, Lucia akhirnya pulang ke kota bersama Leon dan memilih untuk menyudahi hubungannya dengan Sergio. Namun sebelum itu Sergio sempat memberikan hadiah perpisahan kepada Leon, sekaligus ingin meminta maaf karena dia telah menyakiti perasaan Leon dengan sandiwara mereka. Singkat cerita, saat mereka sampai di rumah, Leon kemudian memberitahu kalau ibunya terlalu fokus untuk membahagiakan anaknya. Di sana, Leon mengatakan kalau Lucia lupa membahagiakan dirinya sendiri, padahal hubungannya dengan Sergio selalu memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Beberapa hari kemudian, tepat di malam Natal, Pia dan suaminya mengadakan acara pesta di rumah mereka, tapi Lucia malah sibuk sama pekerjaannya. Para bibi pun lalu ingin mengenalkan Lucia dengan seorang pria, dan ketika mereka lagi sibuk membahas perjodohan, Leon curhat kepada Pia tentang masalah ibunya. Berdasarkan cerita tersebut, Pia kemudian mengantar Leon ke restoran tempat Sergio bekerja untuk menyampaikan surat Natal bagi Santa. Nggak lama kemudian, Pia dan Leon akhirnya kembali ke tempat pesta, dan ternyata Leon berhasil mengajak Sergio ke sana untuk berbaikan dengan ibunya. Karena Lucia tampak terkejut dengan kedatangannya, Sergio lalu memperlihatkan surat permohonan dari Leon yang ingin meminta jodoh bagi ibunya yang bisa membuatnya bahagia. Lucia pun sadar kalau Leon juga ingin memiliki seorang ayah, dan karena Sergio adalah pria yang tepat, Lucia akhirnya meminta kesempatan kepada Sergio untuk rujuk kembali. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Santa Mi Amor. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.